Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 8, yaitu mengenai System Development Life Cycle. Kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Poppy Kusuma dengan NIM 072. Yang kedua ada Erika dengan NIM 076. Yang ketiga ada Ahmad Raffi dengan NIM 344. Yang keempat ada Echa Sylvia dengan NIM 917. Yang kelima ada Saifina Ika dengan NIM 919. Dan yang terakhir ada Niputu Wulan dengan NIM 928. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang System Development Life Cycle. Nah, sistem ini itu dapat menjadi sebagai pedoman para manajer proyek untuk menyelesaikan suatu proyek sehingga dapat menyelesaikannya dengan secara keseluruhan. Nah, sistem ini juga dapat disebut sebagai pengembangan aplikasi secara efektif karena telah tersedia kerangka kerja seperti berikut. Nah, ini adalah kerangkanya. Yang pertama ada planning, yang kedua ada sistem analysis and recruitment, kemudian ada sistem design, kemudian development, kemudian ada testing, kemudian ada implementation, kemudian ada operation and management. Nah, kita akan membahas semua tahap-tahap ini satu persatu. Baik, yang pertama ada planning. Nah, di tahap ini itu kita harus menentukan tujuan tahap untuk memberikan keberhasilan upaya pengembangan sistem. Nah, jika di rencana ini kita tidak dapat dilakukan dengan benar, maka akan mendapat timbul masalah bisnis yang tidak dapat ditangani lagi dan secara terlalu banyak, dan pada akhirnya mungkin tidak menyelesaikan masalah yang telah kita hadapi seperti itu, sehingga jika tidak keinginan hal itu terjadi, maka kita akan mengefektifkan lagi dengan hal seperti berikut, yaitu kebutuhan untuk analisis sistem baru, terus menentukan meninjau sistem yang sekarang, kemudian di desain konseptualnya, terus persyaratan rekrutmen, terus analis biayanya atau manfaatnya, terus pembentukan tim proyeknya, terus tugas dan kirimannya. Nah, jika hal itu telah kita lakukan, maka kita bisa melanjut ke tahap berikutnya, dan kita juga akan mengingat kembali poin-poin penting yang ada di tahap pertama atau planning itu tadi. Yang tahap selanjutnya adalah sistem analysis and recruitment. Nah, ini adalah tahap kedua, di mana analisis ini tuh mengidentifikasi dan menilai kebutuhan pengguna akhir dengan dikembangkan lagi sistem baru untuk memenuhi harapan mereka. Jadi di awal tujuannya apa, sehingga di akhir nanti tujuannya tetap. Nah, alat-alat yang dapat membantu dalam praktik ini itu pada umumnya sebagai komputer aid system, kemudian ada persyaratan temu praktek, kemudian ada terstruktur analis software. Nah, ini bisa membantu dalam fase ini. Nah, jika di tahapan kedua sudah selesai dan dapat dipahami atau diatasi, maka kita lanjut lagi ke tahapan ketiga, di mana ada sistem desain. Nah, di fase ini itu kita juga harus menganalisis sistem dan mengidentifikasikan ataupun mendokumentasikan semua sistem yang telah kita lakukan, seperti pelaporannya, tata letak layar pun, dan logika program khusus yang diperlukan untuk membangun sistem baru yang konsisten dengan persyaratan yang ada. Nah, karena kita sudah punya basic atau punya rekapannya, maka kita jika akan membuat sistem yang baru, kita telah siap dan mengetahui kelemahan dan kelebihannya. Nah, jika tahap ini selesai, maka kita akan lanjut ke development. Nah, pada tahap ini itu pemrograman membangun atau membangun sistem analisis yang
maupun persyaratan dengan desain yang telah disepakati sebelumnya. Jadi dari tahap yang pertama, kedua, ketiga itu sudah selesai, kita akan kayak membentuk bagaimana sih yang baik dan buruknya. Nah, kita akan mempraktekannya itu di development ini. Nah, praktek-praktek ini tuh harus dipatuhi oleh semua orang yang merencanakan, yang mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikannya, sehingga dapat memelihara sistem atau melakukannya hal dengan baik. Nah, development ini memiliki beberapa cara seperti berikut. Validitas masukan, terus terdapat perhatian peringatan compiler, kemudian ada arsitek dan desain untuk kebijakan keamanan, terus mereka juga harus memiliki usaha desainnya sederhana dan sekecil mungkin, terus ada penolakan default, terus ada patuhi prinsip hak istimewa terkecil, kemudian membersihkan data yang dikirim ke sistem lain supaya tidak full, kemudian ada berlatih bertahan secara mendalam, terus gunakan teknik jaminan kualitas yang efektif, kemudian ada mengadopsi standar pengkodean yang aman sehingga dapat terkodekan. Seperti itu di tahap development ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rika Syurotul Nur Komaria dengan NIM 2018-310076. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai testing atau pengujian. Jadi pengujian sejauh ini merupakan bagian paling kritis dari setiap pengembangan dan implementasi sistem. Namun juga yang pertama mendapatkan source change ketika tanggal tayang ditantang. Jadi tujuan utama dari pengujian sistem adalah untuk memvalidasi bahwa sistem bekerja seperti yang diharapkan dan bahwa telah mengidentifikasi kesalahan, kekurangan, kegagalan atau kesalahan pada tahap awal. Karena jika ditemukan kemudian, maka biaya perbaikannya akan mahal. Dan rencana pengujian juga harus dibuat sesuai dengan standar organisasi. Rencana tersebut harus mencakup skenario pengujian, peran peserta uji, kriteria penerimaan, dan logistik pengujian. Ini juga harus mengidentifikasi tanggung jawab untuk dokumentasi, review, dan persetujuan tes dan hasil tes. Meskipun setiap sistem mungkin memerlukan peristiwa pengujian yang berbeda, secara umum peristiwa pengujian mencakup pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian teknis, pengujian fungsional, pengujian beban kinerja, dan juga pengujian penerimaan. Untuk selanjutnya yaitu implementation. Dalam fase ini melibatkan penyebaran aktual dan pemasangan sistem baru dan pengirimannya hingga selesai pengguna. Implementasi sistem memverifikasi bahwa sistem baru memenuhi tujuan yang dimaksudkan dan bahwa proses dan prosedur yang diperlukan tersedia untuk diproduksi. Dan menerapkan sistem melibatkan penggabungan beberapa kontrol, yaitu rencana implementasi, prosedur konversi, bencana atau kontinuitas TI rencana, dokumentasi sistem, pelatihan, dan dukungan untuk memastikan instalasi dan transisi yang lancar kepada para pengguna. Untuk memastikan implementasi yang lancar, penting juga bagi pengguna dan teknis mendukung keduanya waspada dan bergabung dalam kontrol ini. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu implementation plan atau rencana implementasi. Rencana implementasi harus didokumentasikan untuk memandu tim implementasi dan pengguna dalam proses implementasi. Dokumentasi juga harus mencakup jadwal pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan, peran dan tanggung jawab tim implementasi, sarana komunikasi antara tim implementasi dan pengguna, proses pengambilan keputusan, manajemen masalah prosedur, dan rencana pelatihan untuk tim implementasi dan pengguna akhir. Jadi, secara sederhana harus mencakup siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana sih proses pelaksanaannya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu data conversion and clean up process.
Dapat kita ketahui sebelumnya bahwa konversi adalah proses di mana informasi dimasukkan secara manual atau ditransfer secara terprogram dari sistem lama ke sistem yang baru. Dalam kedua kasus, keberadaan prosedur harus memverifikasi konversi semua catatan, file, dan data ke dalam sistem baru untuk kelengkapan dan tujuan akurasi. Metode konversi ada 3, yaitu yang pertama adalah konversi langsung, yang kedua konversi pilot, konversi bertahap, dan yang keempat konversi paralel. Nah, untuk yang pertama yaitu konversi langsung, juga biasa disebut dengan peralihan langsung, adalah metode konversi yang melibatkan sistem saat ini yang sepenuhnya dan beralih ke sistem yang baru. Organisasi pada dasarnya berhenti menggunakan sistem lama. Dan metode ini merupakan metode yang paling beresiko dari semua metode yang karena kurva pembelajaran langsung dibutuhkan oleh pengguna untuk berinteraksi secara efektif dengan sistem yang baru. Resiko kedua adalah potensi kerusakan sistem baru yang secara signifikan akan berdampak pada organisasi karena sistem lama sudah lagi tidak tersedia. Untuk yang kedua yaitu konversi pilot, yaitu metode di mana sekelompok kecil pengguna dan peserta dibentuk untuk berinteraksi dengan sistem baru, sedangkan sisanya terus menggunakan sistem yang lama atau sistem yang saat ini. Metode ini dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi potensi masalah dengan sistem yang baru, jadi bahwa mereka dapat diperbaiki sebelum beralih dari yang lama. Setelah diperbaiki, pilot atau sistem baru dipasang untuk selamanya dan yang lama akan dimatikan. Untuk yang ketiga yaitu konversi bertahap atau juga biasa disebut dengan konversi modular, yaitu metode yang secara bertahap memperkenalkan sistem baru sampai sistem lama benar-benar digantikan oleh sistem baru. Metode ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi masalah di awal fase atau modul tertentu dan kemudian menjadwalkan sumber daya untuk memperbaikinya sebelum beralih ke sistem yang baru. Diberikan bahwa sistem saat ini sebagian masih beroperasi saat menerapkan metode ini. Risikonya cenderung relatif rendah dibandingkan dengan metode lain. Dalam hal kinerja yang tidak terduga, masalah dengan sistem baru, sistem lama masih dapat dipergunakan karena masih beroperasi penuh. Dalam hal kerugian, penggantian bertahap ke sistem yang baru dapat dipertimbangkan signifikan. Untuk yang keempat yaitu konversi paralel, yaitu metode yang menjalankan keduanya, sistem lama dan sistem baru secara bersamaan untuk beberapa periode waktu yang telah ditentukan. Dalam metode ini, kedua sistem melakukan semua pemrosesan yang diperlukan bersama-sama dan hasilnya dibandingkan untuk akurasi dan kelengkapan. Setelah semua masalah telah diatasi dan diperbaiki, apabila jika ada, dan sistem baru beroperasi dengan baik seperti yang diharapkan, maka sistem lama akan dimatikan dan pengguna mulai berinteraksi hanya dengan sistem yang baru. Dan keuntungan dari metode konversi ini adalah menyediakan redundansi jika sistem baru tidak bekerja seperti yang diharapkan atau terjadi kegagalan sistem. Untuk yang selanjutnya yaitu IT Disaster Plan, yaitu rencana bencana ini harus ditinjau untuk memastikan bahwa organisasi menggabungkan prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk memulihkan sistem aplikasi baru. Prosedur pemulihan yang terkait dengan sistem baru harus diuji segera setelah dimasukkan ke dalam produksi. Prosedur pemulihan juga harus didokumentasikan. Memformalkan dokumentasi dan prosedur adalah perbedaan antara memberikan teknologi versus memberikan layanan. Rencana-rencana pemulihan harus ada pada titik implementasi dan dibawa ke dalam operasi. Jadi, penting mengupgrade ke aplikasi yang ada dan mungkin juga memerlukan modifikasi persyaratan pemulihan bencana di area seperti persyaratan prosesor, penyimpanan disk, atau versi sistem operasi. Dan kemudian juga ada sistem documentation,
Dokumentasi sistem ini memastikan pemeliharaan sistem dan komponennya serta meminimalkan kemungkinan kesalahan. Dokumentasi harus didasarkan pada standar yang ditetapkan dan terdiri dari deskripsi, prosedur, instruksi kepada personel, diagram alur, diagram aliran data, tampilan atau tata letak laporan, materi lain yang menggambarkan sistem. Nah, di sini juga ada training, yaitu pelatihan yang sangat penting untuk memberikan implementasi yang sukses karena memperkenalkan pengguna ke sistem baru dan menunjukkan kepada mereka bagaimana berinteraksi dengannya. Memberikan pelatihan yang efektif juga melibatkan pengguna dan memotivasi mereka untuk menerima perubahan, sehingga pada akhirnya dapat membantu organisasi dalam mencapai hasil bisnis yang diinginkan. Selain itu juga ada support atau dukungan. Jadi dukungan pengguna yang berkelanjutan merupakan komponen penting lain yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan penerapan. Dukungan yang efektif melibatkan strategi untuk bekerja sama dengan pengguna untuk memastikan masalah yang diselesaikan segera, pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna. Next. Nah, di sini ada operation and maintenance, yaitu kategori pemeliharaan sistem. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pemeliharaan korektif, yang kedua pemeliharaan adaptif, dan yang ketiga adalah pemeliharaan sempurna. Untuk yang pertama yaitu pemeliharaan korektif, melibatkan penyelesaian kesalahan, kekurangan, kegagalan, atau kesalahan dalam program atau sistem komputer yang menyebabkan hasil yang salah atau tidak diharapkan. Jadi tujuan pemeliharaan korektif adalah untuk memperbaiki fungsi yang ada, untuk membuatnya bekerja sebagai lawan untuk menyediakan fungsionalitas baru. Jadi perawatan ini dapat terjadi setiap saat selama penggunaan sistem dan biasanya merupakan hasil pengujian sistem yang tidak memadai. Yang kedua, pemeliharaan adaptif. Tujuan pemeliharaan adaptif ini yaitu untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan beberapa perubahan dalam kondisi bisnis sebagai lawan untuk memperbaiki yang ada atau menyediakan fungsionalitas baru. Contoh dari pemeliharaan adaptif adalah modifikasi untuk mengakomodasi perubahan undang-undang perpajakan. Yang terakhir yaitu pemeliharaan sempurna, merupakan penggabungan kebutuhan pengguna baru dan peningkatan yang tidak terpenuhi oleh sistem saat ini. Tujuan dari pemeliharaan sempurna ini adalah untuk memodifikasi perangkat lunak untuk mendukung persyaratan baru. Pemeliharaan sempurna bisa relatif sederhana, seperti mengubah tata letak layar atau menambahkan kolom baru ke laporan. Perubahan kompleks juga dapat melibatkan fungsionalitas baru yang canggih. Dalam suatu contoh, sebuah universitas ingin memberikan para mahasiswa kemampuan untuk membayar biaya mereka secara online. Persyaratan untuk sistem semacam itu melibatkan sejumlah kerumitan, termasuk kemampuan untuk menerima, memproses, dan mengonfirmasi pembayaran. Persyaratan ini juga mencakup persyaratan tambahan seperti kemampuan untuk mengamankan informasi dan melindungi siswa dan institusi dengan menjaga integritas data dan informasi. Baik, untuk yang terakhir yaitu risiko tambahan dan kontrol terkait dengan fase SDLC. Risiko tambahan yang terkait dengan fase SDLC yang baru saja dibahas dan yang signifikan bagi organisasi dan auditor TI tercantum beberapa macam. Dan hal ini mengakibatkan data yang tidak valid atau menyesatkan, melewati kontrol otomatis, dan penipuan. Yang pertama yaitu pengembangan atau pemrograman dengan akses yang tidak sah untuk mempromosikan sesuatu yang salah dan tidak pantas.
perubahan yang sesuai pada data, program aplikasi atau pengaturan ke dalam lingkungan pemrosesan produksi. Dan yang kedua, ada perubahan pada aplikasi, database, jaringan, dan sistem operasi tidak diotorisasi dengan benar. Pengujian pada mereka juga dilakukan secara tidak tepat sebelum diimplementasikan ke dalam lingkungan produksi. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raffi dengan NIM 2018310 di Sumatera. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi rekan saya, yaitu ada proses to system development. Ada berbagai pendekatan yang berlaku untuk pengembangan sistem. Meskipun setiap pendekatan itu mereka semua memiliki langkah serupa yang harus diselesaikannya. Misalnya yaitu setiap pendekatan harus mendefinisikan kebutuhan pengguna, lalu merancang program untuk memenuhi persyaratan tersebut, memverifikasi bahwa program bekerja sebagaimana yang dimaksud, dan mengimplementasikan sistem tersebut. Auditor TI ini perlu memahami pendekatan yang berbeda, yaitu ada risiko yang terkait dengan pendekatan tertentu dan membantu memastikan bahwa semua komponen kontrol yang diperlukan disertakan dalam proses pengembangan. Berikut ini yaitu pengembangan sistem umum dimulai dari metode pengembangan waterfall tradisional, metode modern dan non sekuensial lainnya seperti metode tangkas dan ringan, yaitu ada Scrum, Kanban, Extreme, Program, XP, dan lain-lain yang akan dibahas di slide selanjutnya. Next. Yaitu ada Waterfall System Development. Pendekatan waterfall ini juga disebut sebagai metode tradisional yang menjadi untuk pengembangan sistem ini, yaitu proses berurutan dengan fase yang ditentukan, dimulai dengan identitas kebutuhan dan diakhiri dengan implementasi sistem. Pendekatan tradisional ini menggunakan SDLC terstruktur yang menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi. Meskipun ada banyak variasi dari metode tradisional ini, semuanya memiliki 7 fase umum yang baru saja dibahas, yaitu ada perencanaan, analisis, dan persyaratan sistem, desain sistem, pengembangan, pengujian, implementasi, serta operasi dan pemeliharaan. Yang akan dilanjutkan lagi ke perencanaan, seperti itu. Meskipun proses pengembangan waterfall ini menyediakan struktur dan organisasi untuk pengembangan sistem, itu bukan tanpa risiko. Pendekatan waterfall ini dapat menjadi proses pengembangan yang panjang yang memakan biaya karena jumlah sumber daya dan lamanya waktu yang dibutuhkan. Lingkungan bisnis diimplementasikan dapat berubah antara waktu persyaratan yang didefinisikan. Pengguna mungkin memiliki penundaan yang lama sebelum mereka melihat bagaimana sistem akan terlihat dan terasa untuk mengimbangi tantangan. Sebuah proyek dapat dipecahkan menjadi subproyek yang lebih kecil di mana modul dirancang, dikodekan dan diuji. Next. Lalu ada pengembangan sistem Agile. Pengembangan ini disebut biasa ASD, yaitu Agile System Development. Digunakan pada proyek-proyek yang membutuhkan kelincahan ekstrim dan persyaratannya yaitu misalnya memberikan produk kepada pelanggan dengan cepat dan terus-menerus. Lalu ASD ini berfokus pada kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang berubah-ubah dan umpan balik yang konstan. Dengan ASD ini tidak ada produk akhir yang jelas pada tahap awal. Ini bertentangan dengan pendekatan waterfall tradisional yang membutuhkan persyaratan rinci produk akhir yang untuk ditetapkan pada fase awal. Fitur utama ASD ini yaitu melibatkan siklus pengiriman jangka pendek, lalu persyaratan tangkas,
budaya tim yang dinamis, kontrol proyek yang terlalu ketat, dan penekanan pada komunikasi waktu yang nyata. Meskipun ASD ini paling sering digunakan dalam proyek pengembangan perangkat lunak, pendekatan ini juga dapat membantu jenis proyek lainnya. Pendekatan ASD ini biasanya merupakan pilihan yang baik untuk proyek perangkat lunak yang relatif lebih kecil atau proyek dengan jadwal pengembangan yang dipercepat. Di sini ada metode ASD sendiri, yaitu ada Scrum, lalu ada Kanban, dan pemrograman ekstrim. Dari Scrum sendiri yaitu turunan dari pendekatan ASD, yang Scrum adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak berulang dan inkremental untuk mengelola pengembangan produk. Lalu ada Kanban, yaitu merupakan jenis metodologi tangkas yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas pekerja pengembangan aktual, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang alur kerja, serta identitas cepat, status, dan kemajuannya. Lalu ada pemrograman ekstrim yang disebut Extreme Programming atau disebut XP, adalah jenis lain dari metodologi pengembangan perangkat lunak tangkas yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan mengambil tradisional elemen dan praktik dasar rekayasa perangkat lunak ke tingkat ekstrim. Next, yaitu ada Adaptive Software Development, ya, atau disebut ASWD. ASWD ini yaitu pendekatan pengembangan yang dirancang untuk membangun perangkat lunak dan sistem yang kompleks. ASD ini difokuskan pada penciptaan cepat dan evolusi sistem perangkat lunak, yaitu konsisten dengan prinsip adaptasi berkelanjutan. ASWD ini mirip dengan pendekatan pengembangan aplikasi cepat. Lalu dapat menggantikan siklus waterfall dengan serangkaian siklus berspekulasi, berkolaborasi, dan belajar yang berulang. Siklus dinamis ini menyediakan pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi terhadap keadaan proyek yang muncul. Selama siklus atau iterasi ini, pengetahuan dinamis dari membuat kesalahan kecil berdasarkan asumsi yang salah atau berspekulasi, mengatur ulang tim untuk bekerja sama dalam menemukan solusi, yaitu yang berkolaborasi, dan akhirnya mengoreksi, yaitu menjadi mahir dengan kesalahan tersebut dengan belajar, sehingga mengarah ke pengalaman yang lebih besar dan akhirnya penguasaan dalam dominan masalah akan cepat terselesaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sulfian Nurfadila dengan NIM 2018-097. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu mengenai JAD. Nah, untuk pendekatan JAD mengarah pada waktu pengembangan yang lebih cepat dan kepuasan klien yang lebih besar daripada pendekatan tradisional. Mengapa seperti itu? Karena dalam pendekatan tradisional, pengembang menyelidiki persyaratan sistem dan mengembangkan aplikasi dengan input klien biasanya terdiri itu prototyping dan pengembangan aplikasinya itu cepat dan menciptakan aplikasi di waktu yang lebih cepat melalui strategi seperti menggunakan metodologi formal yang lebih sedikit dan menggunakan kembali komponen perangkat lunak yang pada akhirnya jadi menghasilkan sistem informasi baru yang layak dan menarik bagi klien dan pengguna akhir. Nah, selain itu karena klien juga terlibat di seluruh proses desain dan pengembangan. Next. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada prototyping dan rapid application development atau RAD. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu prototyping? Nah, kalau belum tahu saya jelaskan. Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak atau software.
Nah, prototyping ini merupakan proses yang digunakan untuk membantu pengembang perangkat lunak dalam membentuk model dari perangkat lunak yang harus dibuat. Secara umum, prototyping dan rapid application development meliputi yang pertama ada transformasi dan desain cepat dari kebutuhan dasar pengguna menjadi model kerja. Nah, ada yang kedua ada pembangunan prototype. Terus yang ketiga ada revisi dan penyempurnaan prototype, dan yang terakhir ada keputusan untuk apakah menerima prototype sebagai simulasi akhir. Nah, simulasi akhirnya itu dari mana? Simulasi akhirnya itu dari sistem yang sebenarnya atau karena tidak ada perubahan lebih lanjut yang diperlukan atau kembali untuk mendesain. Nah, selanjutnya ada keuntungan dari prototyping dan RAD. Apa sih keuntungannya? Yang pertama ada yaitu prototype dapat dilihat dan dianalisis sebelum komitmen pendanaan besar untuk sistem. Nah, yang untuk kedua itu persetujuan pengguna dan kepuasan akhir ditingkatkan. Karena dalam peningkatan itu partisipasinya itu dalam sistem proyek. Nah, yang untuk ketiga yaitu biaya memodifikasi sistem berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena pengguna dan desainer dapat meramalkan masalah lebih awal dan mampu menanggapi lingkungan bisnis pengguna yang berubah dengan cepat. Dan untuk yang keempat ada prototype dasar dapat didesain ulang dan ditingkatkan berkali-kali sebelum formulir akhir diterima. Nah, yang terakhir yaitu ada banyak sistem dirancang dari awal dan tidak ada sistem ini yang ada untuk berfungsi sebagai panduan. Selanjutnya yaitu tadi kan sudah ada keuntungan ya. Nah, pengguna harus memahami bahwa prototipe itu bukanlah sistem yang sudah selesai. Oleh karena itu, terdapat beberapa risiko yang terkait dengan prototyping dan RAD. Yang pertama, yaitu ada desain sistem yang tidak lengkap. Nah, yang kedua, ada kinerja pemrosesan yang tidak efisien. Yang ketiga, ada kontrol aplikasi yang tidak memadai. Yang keempat, ada dokumentasi yang tidak memadai. Yang terakhir, ada implementasi yang tidak efektif. Nah, selanjutnya ada Lean Software Development. Itu suatu proses engineering yang digunakan untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu software yang berkualitas tinggi. Nah, LSD ini adalah jenis pendekatan yang terangkasnya, yang dapat diringkas dalam 7 prinsip utama yang ada di slide ini. Nah, yang pertama ada Early Management. Early Management ini berguna untuk mengidentifikasi apa saja yang hal yang mencegah quality. Nah, good quality ini mengintegrasikan kualitas dalam proses. Nah, untuk mencegah terjadinya kecacatan dalam proses tersebut. Yang ketiga ada critical knowledge. Nah, untuk critical knowledge ini yaitu menyelidiki dan memperbaiki kesalahan saat terjadi. Nah, karena untuk mencegah itu kan kita bisa kayak jadi pertantang dan bisa meningkatkan standar dalam memproses tersebut. Ya, karena bisa dengan adanya kesalahan kan kita jadi bisa belajar dari kesalahan tersebut. Nah, untuk yang keempat ada defer commitment. Nah, untuk defer commitment ini kita tahu menunda komitmen ya. Jadi kita tuh belajar terus menerus. Nah, dilakukan hanya bila diperlukan dan melakukannya itu dengan cepat. Nah, untuk deliver fast yaitu memberikan nilai kepada pelanggan dengan cepat, namun kualitasnya itu tinggi dengan biaya yang rendah. Nah, untuk yang ke-6 ada Empower Team. Nah, untuk Empower Team ini kita itu melibatkan semua orang. Kita membangun integritas dan menyediakan lingkungan yang stabil. Nah, yang terakhir ada Optimize Wall. Nah, Optimize Wall ini kita itu memberikan produk yang lengkap,
udah lengkap, terus memantau kualitas, apakah kualitasnya itu udah baik atau belum. Nah, melakukan perbaikan terus-menerus. Kalau dirasa kualitasnya itu belum baik, kita perlu melakukan perbaikan secara terus-menerus. Yang dibuat, dioperasikan, dan dipelihara oleh orang-orang yang bukan pengembang perangkat lunak yang profesional atau pengguna akhir. Nah, dalam end user development ini terdapat banyak faktor yang menyebabkan pengguna akhir membangun sistem mereka sendiri. Nah, salah satunya yang pertama dan mungkin yang menjadi yang terpenting yaitu adanya pergeseran teknologi menuju komputer pribadi atau PC dan bahasa pemrograman generasi. Nah, karena pada saat yang sama pengguna frustasi dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan upaya pengembangan sistem tradisional. Nah, untuk bahasa pemrograman generasi sendiri, pemrograman generasi keempat menggunakan bahasa pemrograman generasi keempat, misalnya telah memberi pengguna alat untuk dapat membuat alat mereka sendiri. Nah, dari itu di banyak organisasi, aplikasi and user development ini memiliki prosedur formal yang terbatas atau tidak sama sekali. Jadi pengguna akhir itu mungkin tidak memiliki latar belakang pengetahuan untuk mengembangkan aplikasi dengan kontrol atau pemeliharaan materi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Syaifuna Ika Listiayati dengan nomor 2018310919. Next. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Syaifuna Ika Listiayati dengan NIM 2018310919. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai IT Auditors Involvement in System Development and Implementation. Bagaimana keterlibatan auditor TI dalam pengembangan dan implementasi sistem. Nah, dengan terlibatnya pada titik-titik yang strategis, auditor dapat memastikan bahwasanya suatu sistem dikendalikan dengan baik dan dapat diaudit. Berikut ini adalah beberapa tanggung jawab utama bagi seorang auditor ketika terlibat dalam proyek SDNI. Yang pertama adalah meninjau persyaratan pengguna, yang kedua ada meninjau manual dan kontrol aplikasi, yang ketiga ada memeriksa semua spesifikasi teknis gunanya untuk memenuhi standar perusahaan. Yang keempat adalah melakukan penelusuran desain di akhir fase pada setiap pengembangan. Yang kelima adalah mengirimkan rekomendasi tertulis gunanya untuk sebagai persetujuan pada setiap penelusuran yang telah dilakukan. Yang selanjutnya sebelum memulai fase berikutnya. Yang ketujuh ada meninjau rencana pengujian. Yang kedelapan adalah memeriksa temuan kepada manajemen. Dan yang terakhir adalah menjaga independensi agar tetap objektif. Nah, 9 tanggung jawab utama bagi seorang auditor ini ketika terlibat dalam proyek SDNI membantu meminimalisir kelemahan dan masalah kontrol sebelum sistem ini diimplementasikan dalam proses produksi dan menjadi operasional daripada setelah dilakukan atau setelah diimplementasikan baru ada tanggung jawab ini. Nah, auditor TI menentukan tingkat keterlibatan mereka dalam audit SDNI dengan menyelesaikan penilaian risiko proses SDNI. Hasil dari penilaian risiko juga meminta berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengalokasikan ke proyek-proyek tertentu, sumber daya yang telah dibutuhkan, dan lain sebagainya. Nah, penyusunan rencana audit ini
menjelaskan bahwasannya tujuan dan proses audit yang akan dilakukan pada setiap fase proses SDMI tidak hanya mengkomunikasikan ruang lingkup keterlibatannya saja, tetapi juga temuan dan rekomendasi kepada personel pengembangan, pengguna, dan manajemen yang dihasilkan dari audit itu sendiri. Next. Selanjutnya ada risk assessment atau penilaian risiko. Tentu saja auditor TI tidak memiliki cukup waktu untuk terlibat pada semua fase setiap proyek SDMI. Nah, keterlibatan auditor TI ini akan tergantung pada dua penilaian. Yang pertama ada risiko proses dan yang kedua adalah risiko aplikasi. Nah, risiko proses mungkin termasuk pada suatu atau keadaan organisasi yang negatif serta kurangnya arahan strategis. Ada juga standar pengembangan dan proses pengembangan sistem formal. Di sisi lain, risiko aplikasi berhubungan dengan kompleksitas dan besarnya aplikasi, staf yang tidak berpengalaman, juga kurangnya keterlibatan pengguna akhir dan juga kurangnya komitmen manajemen. Nah, tingkat risiko mungkin merupakan fungsi dari kebutuhan akan informasi yang tepat, kompleksitas aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, penilaian risiko sendiri menentukan aspek mana dari sistem atau aplikasi tertentu yang dicakup oleh audit. Next. Selanjutnya ada audit plan atau rencana audit. Nah, auditor TI mungkin terlibat dalam proses perencanaan proyek SDMI. Gunanya untuk apa? Untuk tujuan mengembangkan pemahaman tentang sistem yang diusulkan tersebut. Terus juga untuk memastikan waktu dibangun ke dalam jadwal untuk menentukan kontrol. Juga untuk memverifikasi bahwasanya semua orang yang terlibat itu adalah orang-orang yang tepat. Nah, rencana audit juga akan merinci langkah-langkah dan prosedur untuk memenuhi tujuan audit itu sendiri. Seperti dalam audit apapun, audit SDMI ini juga dimulai dengan menganalisis awal lingkungan pengendalian dengan meninjau standar, kebijakan, dan prosedur yang ada. Nah, selama proses audit ketiga ini tadi harus dinilai kelengkapan dan efisiensinya operasional perusahaan. Nah, analisis awal itu sendiri harus mengidentifikasi strategi organisasi dan juga tanggung jawab untuk mengelola serta mengendalikan aplikasi tersebut. Rencana audit selanjutnya akan mendokumentasi prosedur yang diperlukan untuk meninjau proses SDMI. Ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya sistem yang dirancang konsisten dengan persyaratan pengguna, juga bahwa manajemen ini menyetujui sistem tersebut dirancang konsisten dengan persyaratan pengguna, terus juga atau aplikasi ini diuji secara memadai sebelum dilakukan atau diimplementasikan. Fokus tambahan dari rencana audit ini sendiri adalah memastikan bahwa pengguna akhir dapat menggunakan sistem berdasarkan kombinasi keterampilan dan dokumentasi pendukung. Untuk setiap jenis kemitraan yang melibatkan auditor TI, pengguna, dan manajemen SI, penting bahwa organisasi merencanakan dan menetapkan standar formal untuk melakukan pengembangan dan implementasi sistemnya. Nah, pengaruh auditor meningkat secara signifikan ketika ada prosedur formal dan pedoman yang diperlukan guna untuk mengidentifikasi pada setiap fase dan hasil proyek dalam SDLC dan sejauh mana keterlibatan auditor tersebut mempengaruhinya. Nah, tanpa prosedur SDLC formal, pekerjaan auditor jauh lebih sulit dan rekomendasinya mungkin tidak dapat diterima atau tidak mudah untuk diterima. Nah, berikut adalah prosedur formal yang berlaku yang memungkinkan auditor TI untuk yang pertama meninjau semua area dan fase SDLC yang relevan. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi area yang hilang untuk tim pengembangan. Yang ketiga adalah melaporkan secara independen kepada manajemen tentang kepatuhan terhadap tujuan dan prosedur yang telah direncanakan.
Yang keempat, ada mengidentifikasi bagian yang dipilih dari sistem dan terlibat dalam aspek teknis berdasarkan keterampilan dan kemampuan mereka. Teknik yang diterapkan dalam proses SDNI seperti yang didefinisikan pada sebelumnya. Nah, rencana audit ini juga harus mendokumentasikan aktivitas dan tanggung jawab seorang auditor yang akan dilakukan dalam setiap fase SDNI yang masih tersisa. Nah, fase SDNI yang masih tersisa ini meliputi yang pertama ada analisis dan persyaratan sistem, yang kedua ada desain sistem, terus juga ada pengembangan, ada juga pengujian, ada juga implementasi dan operasi dan pemeliharaan. Nah, ini dijelaskan pada tampilan 8.11, bisa dilihat di buku rekan-rekan atau di e-book rekan-rekan, itu mengilustrasikan template daftar periksa audit standar yang dapat digunakan sebagai titik awal ketika menilai fase SDLC untuk satu proyek. Nah, daftar periksa ini didasarkan pada standar ISO garing IEC 12207/2013 tentang sistem dan rekayasa perangkat lunak. Nah, contoh daftar periksa audit SDLC ini atau pengembangan dan implementasi sistem aplikasi keuangan. Misalnya di situ pada fase pertama, pada perencanaan, tugasnya yaitu untuk menetapkan dan menyiapkan rencana proyek secara keseluruhan dengan tugas dan hasil yang telah ditentukan. Nah, itu di kolom yang kedua ada ya, tidak, atau NE. Nah, itu bisa di checklist sesuai dengan hasil periksa yang telah dilakukan atau setelah diadakannya audit SDLC. Terus jika ada yang tidak sesuai atau belum sesuai atau catatan-catatan penting bisa ditulis pada kolom komentar. Contoh yang kedua pada fase perencanaan yaitu rencana mencakup ruang lingkup pekerjaannya, sumber daya yang diperlukannya bagaimana, dan tenggat waktu yang diperlukannya juga berapa lama. Untuk selanjutnya bisa dilihat di ibu rekan-rekan masing-masing. Next. Nah, baik, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang auditor tax, sistem analisis and recruitment atau tugas auditor dalam analisis dan persyaratan sistem. Biasanya, tim proyek ini mengeluarkan banyak upaya untuk menganalisis masalah bisnis dan apa yang dihasilkan sistem tanpa awalnya mencoba untuk mengembangkan desain sistem tersebut. Nah, auditor TI ini harus mengamati betul bahwa tanggung jawab utama seorang auditor TI bukanlah untuk mengembangkan suatu produk tersebut, tetapi untuk memuaskan penggunanya. Seringkali pengguna ini tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang mereka butuhkan. Hanya saja dengan memahami bisnis pengguna, masalah, tujuan, kendala, terus juga kelemahan serta kekuatannya, tim proyek dapat memberikan produk yang dibutuhkan pengguna dengan sesuai. Nah, auditor TI dapat berpartisipasi dengan meninjau persyaratan dan memverifikasi pemahaman dan persetujuan pengguna. Nah, pos pemeriksaan yang baik untuk auditor TI adalah memastikan bahwa dalam fase analisis dan persyaratan sistem, pendefinisian persyaratan keamanan tersebut disertakan. Kenapa? Karena auditor TI ini harus mengidentifikasi dan mendokumentasi persyaratan keamanan itu di awal dalam siklus ini dan memastikan bahwa artefak pengembangan selanjutnya itu dievaluasi untuk memenuhi persyaratan tersebut. Ketika persyaratan keamanan ini tidak ditentukan, nah keamanan sistem yang dihasilkan pun tidak dapat dievaluasi secara efektif. Bahkan biaya untuk retrofit ke dalam sistem di kemudian hari bisa dikatakan sangat mahal untuk biayanya sendiri. Next. Selanjutnya ada auditor tax system design atau tugas auditor dalam desain sistem. Auditor TI dapat meninjau pekerjaan desain untuk kemungkinan exposure atau kontrol yang terlupakan, serta kepatuhan terhadap standar, kebijakan, dan prosedur perusahaan. Nah, standar, kebijakan, dan
prosedur perusahaan ini harus didokumentasikan juga sebagai bahan dari metodologi SCSI dan ditetapkan sebelum proyek ini dimulai. Jika exposure kontrol yang hilang atau kurangnya kepatuhan ini diidentifikasi, auditor TI harus merekomendasikan kontrol atau prosedur yang sesuai itu bagaimana. Nah, seperti yang terlihat sebelumnya, metodologi atau teknik yang menyatukan pengguna dan anggota tim proyek dalam lokakarya intensif, di mana mereka ini membuat proposal sistem ke dalam desain. Fasilitator GID ini terlatih memiliki beberapa klaim netralitas, membawa kelompok melalui diskusi atau sesi di format dari sistem. Auditor TI dapat juga menjadi peserta aktif dalam proses tersebut. Hasil dari sesi GID sendiri adalah tampilan pengguna dari sistem untuk melakukan pengembangan yang lebih lanjut. Ini adalah pengaturan yang sangat baik untuk diskusi tentang keuntungan atau bisa juga dikatakan untuk efektivitas biaya pengendalian. Selain itu, waktu analisis dikonversi juga bisa. Terus juga perbedaan dapat terselesaikan. Terus juga kesalahan spesifikasinya berkurang. Juga karena auditor TI dapat meninjau kiriman dan merekomendasikan kontrol aplikasinya. Kontrol aplikasi ini dibahas secara lebih rinci pada bab selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai auditor test development atau pengembangan. Auditor TI ini dapat meninjau program sistem baru dalam memverifikasi kepatuhan dengan standar pemrograman dan juga pengkodean. Di dalam standar ini itu membantu memastikan bahwa kode tersebut telah terstruktur dengan baik, kemudian melacak ketergantungannya, serta mempermudah dalam proses pengawasannya. Kemudian di auditor TI ini dapat meninjau sampel program untuk memverifikasi bahwa standar yang diikuti dan juga programnya itu telah sesuai dengan desain sistemnya. Kemudian jika ditemukan pada saat peninjauan tersebut memerlukan kontrol, maka auditor TI ini harus segera membuat rekomendasi yang harus sesuai dengan kriteria yang sama yang digunakan selama fase dalam desain sistem tersebut. Next. Selanjutnya yaitu ada auditor test testing atau pengujian, di mana auditor TI ini dapat dipanggil untuk meyakinkan manajemen bahwa baik pengembang maupun penggunanya itu telah mengikuti sistem secara menyeluruh. Nah, hal ini itu untuk memastikan bahwa di sini itu memiliki kontrol built-in yang diperlukan untuk memberikan jaminan yang wajar dari operasi yang tepat. Kemudian menyediakan kemampuan untuk melacak peristiwa melalui sistem dan dengan demikian mendukung tinjauan audit sistem yang beroperasi serta memastikan bahwa kebutuhan pengguna dan manajemennya telah terpenuhi. Kemudian jika pada saat pengujian ditemukan tidak memenuhi secara standar, maka auditor ini harus segera memberitahu pada tim pengembang atau manajemennya untuk segera melakukan tindakan secara korektif. Itu jadi next. Selanjutnya ada auditor test implementation atau implementasi. Di sini auditor implementasi sistem adalah titik tinjau audit TI utama, karena implementasi ini tuh sering kali terjadi di mana kontrol krisis dapat ditimpa atau dinonaktifkan untuk membawa sistem ke atas dan operasional untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan organisasi. Nah, di sini auditor TI ini harus
meninjau semua materi implementasi, misalnya adalah kesiapan produksinya. Nah, kesiapan produksi ini harus segera ditinjau dalam kaitannya dengan hasil pengujiannya, kemudian dengan kesiapan programmer pendukung produksinya, dengan operasi komputer, serta pemecahan mecah masalahnya. Kemudian setelah sistem tersebut itu diimplementasikan ke dalam produksi, maka auditor TI itu dapat mensurvei penggunanya. Dalam hal ini mensurvei untuk mengevaluasi efektivitasnya dari perspektif alur kerjanya. Kemudian meninjau deteksi kesalahan serta prosedur koreksi untuk memastikan bahwa prosedur tersebut berfungsi sebagaimana yang dimaksud. Kemudian dapat mensurvei dalam hal pengujian datanya. Di pengujian data ini itu untuk memastikan kelengkapan pemrosesan transaksi dan jejak auditnya. Next. Yang selanjutnya ada auditor task atau operation and maintenance atau operasi dan pemeliharaan. Pada fase ini, auditor TI mengevaluasi proses dan prosedur pasca implementasi. Di sini misalnya dengan memodifikasi kode dan prosedur pengujian, di mana itu harus dinilai untuk menentukan apakah standar kebijakan dan juga prosedur organisasi tersebut sudah dipatuhi. Kemudian auditor TI juga melakukan prosedur untuk memastikan sistem terpelihara dengan baik. Di sini dengan pemrogram memperbaiki masalah atau membuat peningkatan yang dilakukan secara tepat waktu dan juga memadai. Adapun matriks umum lainnya yang harus ditinjau oleh auditor TI untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses pemeliharaannya. Next. Adapun matriks umum lainnya yang harus ditinjau oleh auditor TI untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses pemeliharaannya. Di sini auditor TI meninjau yang harus ditinjau adalah rasio biaya pemeliharaan aktual per aplikasi versus rata-rata semua aplikasi. Kemudian ada waktu rata-rata yang diminta dalam mengirimkan permintaan perubahan. Kemudian ada jumlah permintaan perubahan di mana aplikasi itu terkait dengan bug, lalu kesalahan kritis dan spesifikasi fungsional baru. Kemudian meninjau jumlah masalah produksi per aplikasi dan juga perubahan pemeliharaan masing-masing. Lalu juga jumlah penyimpangan dari prosedur standar seperti aplikasi yang tidak terdokumentasi, desain yang tidak disetujui, dan pengurangan pengujian. Yang ditinjau selanjutnya jumlah modul yang dikembalikan ke pengembangan karena kesalahan yang ditemukan dalam pengujian penerimaan. Lalu waktu berlalu untuk menganalisis dan memperbaiki masalah serta presentasi perangkat lunak aplikasi yang didokumentasikan secara efektif untuk pemeliharaan. Selanjutnya ada communication atau komunikasi. Nah, selanjutnya ada communication atau komunikasi, di mana area pertama yang dikomunikasikan adalah ruang lingkup keterlibatan auditor dalam proyek SDNI. Untuk mempengaruhi upaya SDNI, auditor TI itu harus mengembangkan jalur komunikasi yang terbuka dengan manajemen dan pengguna. Jika hubungan yang baik antar kelompok-kelompok ini tidak ada, maka akan menyulitkan auditor TI dalam menjalankan tugasnya. Dikarenakan mungkin saja banyak informasi yang disembunyikan dari auditor TI. Jadi semua tidak berjalan dengan semestinya. Namun meskipun seperti itu, auditor TI itu
tetaplah bersifat independen, meskipun dia harus menjalankan hubungan yang baik dengan kelompok-kelompok tersebut atau tetap bertanggung jawab pada desain tersebut. Nah, di auditor TI ini sepanjang proyek SDNI, auditor TI ini akan membuat rekomendasi kontrol yang dihasilkan dari temuan yang diidentifikasi. Rekomendasi tersebut haruslah spesifik, di mana mereka harus mengidentifikasi masalah dan memungkinkan kontrol yang tepat untuk diterapkan dan diuji. Kemudian temuan resiko itu sebagai temuan tersebut, dan rekomendasi audit biasanya didokumentasikan dalam surat resmi, yaitu manajemen letter yang bisa rekan-rekan lihat di bab 3, contoh manajemen letternya. Nah, pada saat menerima surat manajemen tersebut, auditor TI itu pada saat menerima surat manajemen TI dan staf yang terkena dampak itu harus segera meninjau dokumen tersebut, di mana masalah-masalah yang belum selesai atau yang belum ditangani harus ditindaklanjuti dan harus segera ditangani dalam waktu yang relatif singkat. Fakta bahwa semua ketidaksesuaian itu telah dikoreksi harus disampaikan kepada staf audit secara formal. Tindakan ini itu dicatat dalam file audit. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih ya rekan-rekan sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat.